A few moments later. Polisi menangkap seorang mahasiswa atas penyebaran berita bohong di media sosial. Yang kerap disapa CBD ini melaporkan calon wali kota Gorontalo Ananda Bea karena saat melakukan kampanye diduga kerap melontarkan kata-kata tidak baik dan fitnah yang menyerang dirinya. Di Indonesia, menurut data dari Databox Katadata COID per Januari 2024, jumlah pengguna internet di negara ini telah mencapai 185 juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia setara dengan 65,5% dari total populasi nasional yang berjumlah 278,7 juta orang. Di era digital yang penuh kemajuan ini, penyebaran informasi menjadi sangat mudah dan cepat, membawa manfaat besar bagi masyarakat. Namun, semakin maju teknologi, kita perlu waspada terhadap informasi yang tidak benar atau hoax serta ujaran kebencian. Itu telah menjadi industri di media digital, bukan lagi sekedar sebuah sikap spontan seseorang, melainkan hoaks serta ujaran kebencian itu diproduksi dan disebarkan dengan tujuan tertentu. Hoaks dan ujaran kebencian itu nyata keberadaannya dan telah dirasakan dampak merusak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu penyebaran hoaks dari perspektif sosiologi hukum. Dari perspektif sosiologi hukum, penyebaran hoaks di media sosial adalah fenomena sosial yang dipengaruhi oleh norma hukum, struktur masyarakat, dan perilaku individu, di mana hukum itu berfungsi sebagai alat untuk membentuk perilaku, mencegah konflik, dan mendorong keharmonisan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu ujaran kebencian dari perspektif sosiologi hukum. Sosiologi hukum memandang ujaran kebencian sebagai gejala sosial yang timbul akibat adanya perubahan sosial di masyarakat yang diakibatkan adanya kemajuan teknologi yang memudahkan sarana prasarana untuk melakukan ujaran kebencian. Dikarenakan komunikasi yang asalnya itu dilakukan secara langsung, kini bisa dilakukan dengan komunikasi jarak jauh. Dan kurangnya pengetahuan serta faktor psikologis pengguna menjadi alasan terjadinya ujaran kebencian. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dari perspektif sosiologi hukum. Pencegahan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks di media sosial dari perspektif sosiologi hukum. Pencegahan ini memerlukan integrasi hukum dengan norma sosial untuk membangun kontrol sosial yang kuat. Strategi utamanya itu meliputi yang pertama ada pendidikan dan penguatan norma sosial, di mana kampanye kesadaran untuk membangun toleransi norma dan verifikasi nyata yang melibatkan sekolah dan komunitas. Hukum harus mendukung pendidikan sebagai alat internalisasi norma. Dan yang kedua, ada regulasi teknologi dan platform. Revisi hukum untuk mewajibkan platform mematuhi konten dengan sanksi yang ketat, kolaborasi antara hukum dan teknologi untuk mengurangi ruang gema dan anonimitas. Ketiga, ada penegakan hukum yang konsisten, sanksi yang seimbang dan cepat untuk mencegah pelanggaran, sambil mempromosikan insentif positif seperti yang diberikan untuk pelaporan. Hukum harus adaptif
terhadap perubahan sosial. Dan yang keempat, itu ada pendekatan multidimensi, integrasi hukum dengan pendidikan, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Misalnya, mekanisme pelaporan online yang mudah, serta kampanye solidaritas sosial untuk mencegah polarisasi. Pelaku kejahatan tindak pidana pelanggaran UU ITE dengan menyebarkan ujaran kebencian yang mengandung unsur sara di sosial media. Berita bohong yang disebarkan itu dinarasikan salah seorang pengurus BEM Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta telah berkali-kali melakukan pelecehan seksual kepada salah seorang mahasiswa baru. Setiap klik adalah suara kita. Mari berkomitmen untuk tidak lagi menyampaikan kesedihan atau kebencian, karena masa depan kita tergantung pada tindakan kita hari ini. Mari bersama ciptakan dunia online yang lebih baik untuk generasi mendatang.